will be alright. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Exco PSSI hingga beberapa tokoh terkemuka, layaknya Coach Justin hingga Yusa Nugraha, timnas Indonesia dipastikan tak akan berhenti pada Mesilgers hingga Eliano. Beberapa nama pemain keturunan baru dipastikan akan segera memperkuat timnas Indonesia, termasuk para pemain keturunan berlabel Grade A. Tak main-main, nama seperti Jairo, Kevin Dix hingga Pascal Struijk tengah banyak disebut siap jadi pemain keturunan selanjutnya dari timnas Indonesia. Lantas seperti apakah penampilan dari para pemain tersebut dan kenapa kehadiran mereka bisa langsung memberikan dampak signifikan untuk skuad Garuda? Berikut rangkuman selengkapnya. We've been chasing dreams, running so fast. But every moment with you, I want to last. Let's slow it down, let's take our time. Tuh katanya tuh. Ada nama besar lain nggak Pak untuk naturalisasi selain Eagles dan juga Rangers? Oh, Ada nggak bocoran buat kita sedikit? Mungkin lini depan karena itu yang menjadi sorotan banyak pihak kali ini. ada beberapa nama, tapi ada yang udah sepertinya ada kita urus. Tapi soal siapa masih, tapi yang nama besar masih nih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Exco PSSI dalam video podcastnya di Sport 77, Arya Sinulinga nggak bisa membantah jika ada pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan yang akan segera tiba selanjutnya usai Eliano dan juga Mesilgers. Tak main-main, meski belum menyebutkan namanya, ia mengungkapkan jika ada juga potensi nama-nama besar meskipun masih dalam tahap negosiasi. Selain dari Arya Sinulinga, konfirmasi juga muncul dari Coach Justin. Kali ini salah satu podcaster atau pengamat sepak bola paling populer di Indonesia tersebut tak ragu untuk menyebut jika feelingnya adalah Jairo dan Kevin Dix. Sedangkan dari Yusa Nugraha, ia telah mendapatkan konfirmasi dari teman di Belanda jika Jairo itu positif. Dengan Pascal Struijk juga dikonfirmasi berpotensi memilih Indonesia, seperti yang dilaporkan oleh media Belanda Football Primers. Every up and down, just hold on tight. We'll find our way, even when it's unclear. Melihat nama-nama tersebut tentu menarik mengulas soal seperti apakah dampak yang bisa diberikan oleh deretan nama-nama besar itu di skuad tim Garuda yang sudah memiliki deretan pemain grade A lainnya seperti Jay Itse hingga Tom Hai. Namun sebelum mengulas dampaknya, kita akan tunjukkan kepada kalian performa dari para pemain tersebut di musim kali ini. Kita awali dengan sosok Jairo Redewald. Mantan pemain dari tim Premier League Crystal Palace ini, musim ini udah nggak main lagi di Liga Premier Inggris saat klub raksasa Liga Belgia Royal Antwerp membelinya di jendela transfer musim panas. Bersama tim Royal Antwerp di musim ini, Jairo sendiri dapat dikatakan baru memulai proses adaptasi di tim baru. Perlu dicatat, di Eropa jika kamu bukan super bintang atau pemain yang dibeli dengan harga mahal, maka kamu harus benar-benar membuktikan kualitasmu untuk perlahan mengusur pemain utama di timnas. Dan inilah yang coba Jairo lakukan. Bersama Royal Antwerp, ia baru bermain dalam 2 laga. Dengan laga perdana ia mainkan selama 3 menit saat menghadapi klub Belgrade, dan yang kedua ia sukses mendapatkan menit main yang lebih banyak ketika bermain selama 35 menit menghadapi klub dari Sandy Walsh, KV Mechelen. Patience, it's a game we play. We'll be stronger every day. We'll find our love through all the pain if we just learn to wait. Okay. Even when the road. Jika melihat gaya mainnya, Jairo jelas sangat baik di lini tengah. Pemain ini pintar dalam membangun permainan di bawah dan juga kuat dengan bola di kakinya. Selain juga mampu tiba-tiba berada di kotak penalti untuk mengejutkan lawan. Beralih dari Jairo, kita ke Liga Denmark saat Kevin Dix terus menunjukkan permainan konsisten yang luar biasa. Memasuki musim keempatnya bersama FC Copenhagen, Kevin Dix kini punya penampilan yang kian impresif. Musim ini dirinya bahkan sudah tercatat bermain dalam 16 laga, di mana 5 gol sudah ia ciptakan. Torehan 5 gol ini bahkan telah lebih baik dari musim lalu, dan sebagai seorang center back ini mengesankan. Selain urusan gol sebagai central defender, Kevin Dix ini punya penampilan yang dapat dikatakan amazing.
Kemampuan bertahannya sangat bagus, terkhusus dalam hal duel one-on-one hingga intercept dan build-up. Lihatlah bagaimana ia punya rating performa konsisten yang bagus di musim ini. Stronger every day. We'll find our love through all the pain if we just learn to wait. Okay. Even when the road gets tough, you and me were strong enough. With every beat, we stay in sync. We just gotta Lanjut ke nama pemain grade A selanjutnya, yakni Pascal Strike. Pemain dengan nilai transfer market yang mencapai 260 miliar rupiah ini seolah kembali tampil di level terbaiknya musim ini. Usai musim lalu, ia harus berkutat dengan cedera. Bersama Leeds United di Championship, posisinya tak tergantikan sama sekali. Di mana bahkan dalam 6 laga terakhirnya, ia sukses membantu Leeds United clean sheet di 5 laga, dengan hanya 1 kali kebobolan. Kemampuan bertahan pemain 190 cm ini jelas mengagumkan. Ia punya speed, fisik, dan juga kemampuan duel yang di atas rata-rata, bahkan untuk pemain yang bermain di Championship. Lihatlah rating permainannya, hijau semua teman-teman. Ia adalah pemain yang benar-benar konsisten. Even when the road gets tough, you and me were strong enough. With every beat, we stay in sync. We just gotta Terakhir yakni Mauro Zylstra. Dibandingkan 3 pemain sebelumnya, mulai dari Jairo, Kevin, hingga Pascal, Mauro mungkin pemain yang paling muda. Ia bahkan masih bermain di tim Under-21 milik Volendam FC. Tapi striker 19 tahun ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan musim ini. Top skor kedua Liga Belanda musim lalu ini, musim ini sudah bermain di 2 kompetisi resmi. Dan hasilnya, 2 gol dan 1 assist telah ia buat. Jelas Zylstra menunjukkan jika ia punya potensi besar untuk jadi salah satu problem solving di lini depan tim Garuda. Meskipun kita juga harus menunggu melihat Zylstra berkembang di tim senior dalam 1 hingga 2 musim ke depan. patience, it's a game we play. We'll be stronger every day. We'll find our love through all the pain if we just learn to wait. Okay. Melihat 4 pemain tersebut, tentu kehadiran dari para pemain ini akan memberikan dampak yang signifikan ke timnas. Jairo contohnya, pemain 28 tahun ini bisa jadi modem sempurna untuk sosok Tom Hai, yang jelas bakal memperkuat lini tengah kita. Mobilitasnya yang bagus untuk bertahan dan menyerang, membuat lini tengah kita jauh lebih seimbang. Sementara itu, jika bicara soal Kevin Dix dan Pascal Strike, kami rasa 2 pemain belakang ini akan memanaskan persaingan di sektor bertahan. Tentu ini bagus, karena dengan persaingan yang ketat, tiap pemain akan berusaha untuk jadi lebih baik ke depannya. Karena tentu tak ada satupun pemain yang ingin tersisih dari timnas. Sedangkan soal Zylstra, kami belum tahu apakah dia masuk skuad senior timnas untuk sekarang. Tapi untuk penyerang 19 tahun seusianya, ia jelas punya potensi besar. We'll be stronger every day. We'll find our love through all the pain if we just learn to wait. Okay. Di sisi lain, dengan makin banyak pemain keturunan yang tiba di skuad timnas Indonesia, jelas rival-rival kita akan makin waspada. Bahrain contohnya, kehadiran Mes hingga Eliano sudah membuat mereka lebih banyak memantau tim Garuda. Sedangkan Arab yang sudah tahu betapa sulitnya menghadapi Indonesia di rumah mereka sendiri karena kualitas pemain Eropa kita, bakal makin terancam jika Mes, Eliano, Jairo, atau Kevin Dix bergabung ke skuad tim Garuda. So, kita tunggu saja gebrakan PSSI dan siapakah pemain yang akan datang selanjutnya. We'll stay in sync. We just gotta let love breathe. Patience, it's a game we play. We'll be stronger every day. We'll find our love through all the pain if we just learn to wait. Okay. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.